Dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesat dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, berkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada mereka, kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi orang yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Kita patut bersyukur bahwa Allah telah mengirimkan hamba-Nya, Ibu Subrinya, datang ke kita dan akan dibaptis hari Sabtu. Ya, beliau sudah katekisasi oleh Romo Yakobus. Istilahnya Romo itu tinggal jadi, ya kan? Tapi tetap Ibu Subrinya akan banyak belajar, karena banyak hal yang akan dibicarakan dan akan ditanyakan. Silakan Romo akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Saudara, untuk menjadi suci, menjadi kudus, itu tidaklah semudah orang membalikkan telapak. Tetapi ada laku yang perlu dilakukan oleh setiap orang. Makanya ada falsafah Jawa mengatakan der baviki mowobel. Artinya untuk mencapai tingkatan yang sempurna, tingkatan sukses di dalam hidup, apalagi kerohanian, ada perlu laku. Berarti kalau demikian bukanlah sesuatu yang gratis. Nah, dari sini kita dapat melihat, kalau ada orang mengatakan bahwa
Mengikut Kristus pasti selamat. Mengikut Kristus pasti kaya. Mengikut Kristus pasti diberkati. Tetapi orientasinya hanya uang. Maka orang seperti ini adalah orang yang kebelinger. Nah, karena apa? Karena berkaitan dengan roh ini. Bukan yang jasmani yang dikejar. Bukan kemewahan yang diraih. Tetapi bersihnya kalbu. Makanya para bapak gereja dan seorang presbiter yang terkenal pada Stanley Harakas pernah mengatakan seperti itu. Kamu boleh mempunyai kemewahan. Kamu boleh mempunyai harta yang banyak. Tetapi kalau hatimu kosong, maka apa artinya harta benda? Apa artinya kekayaan? Apa artinya kemegahan yang ada di dalam dirimu? Nah, dari sini kita dapat melihat apa yang dikatakan oleh Matius bahwa kumpulkanlah harta di surga, mengingat dan karat tidak dapat merusakkannya dan pencuri tidak bisa mengambilnya. Artinya apa? Artinya Matius ini sedang memposisikan kita sebagai gambar Allah yang adalah makhluk rohani. Cara berpikirnya rohani, cara pandangnya rohani, hatinya rohani, tindakannya juga rohani. Nah, kalau kita memfokuskan harta di dalam hidup ini, bahkan harta dikatakan sebagai gantinya Allah, maka siap-siaplah kita ketika roh meninggalkan tubuh untuk menderita selamanya, untuk tersiksa selamanya, dan terpisah dari Allah. Jadi kalau demikian kehidupan Kristen ini jangan berfokuskan apa yang di jagat ini. Nah, minggu ini adalah minggu Maria dari Mesir. Pada abad yang kelima, ini dikatakan wanita yang molek sekali, cantik sekali. Kalau istilah orang sekarang adalah bahenol. Nah, dia ini menjajakan apa yang menjadi kecantikannya. Dia adalah sebagai seorang pelacur. Nah, ketika ada rombongan orang Mesir ini ingin pergi ke Yerusalem untuk melihat mengenai gereja yang di sana, dia mengikuti di kapal orang-orang. Apa artinya? Supaya jajanannya itu di-booking. Tetapi tidak ada orang yang tertarik dengan kecantikan, kemolekan tubuhnya yang ada. Tidak ada. Karena yang datang ini, yang di perahu ini adalah ingin berziarah ke gereja. Nah, pada waktu sampai di sana, semua itu masuk ke dalam gereja. Dengan enaknya, Maria itu datang ditolak sampai terderma. Bahkan lagi melihat ada wajah Maria yang kelihatannya berbicara. You are not worthy to enter in our church. Kamu tidak layak untuk masuk ke dalam gereja. Mencoba lagi, jatuh lagi. Dan yang ketiga dia minta maaf dan kiranya aku diperbolehkan masuk, maka aku akan meninggalkan dunia yang penuh glamor dan kemewahan ini serta memfokuskan pada jagat. Maka diizinkan dia datang. Ya, dia diizinkan datang untuk datang dan masuk ke dalam gereja.
Lah, hal seperti inilah. Jadi karena ada perdebatan di dalam kalbunya ini, maka tidaklah heran kalau Klimakos pernah mengatakan seperti ini, ya. Menarikan diri dari dunia adalah kebencian yang rela terhadap semua yang dihargai secara materi. Jadi menarik dari dunia, menarik dengan gebiarnya kekayaan keindahan yang ada di dalam dunia ini, sebenarnya sudah stempel dan kontrak untuk membenci dunia. Nah, dia membenci apa yang ada di bawah untuk sesuatu apa yang ada di atas. Maka dikatakan gini, penolakan terhadap alam demi apa yang ada di atas alam. Berarti kalau demikian harus mengalahkan kalbunya. Harus mengalahkan kalbunya untuk bisa mencapai apa yang ada di atas alam. Siapa yang ada di atas alam? Allah. Siapa yang ada di atas alam? Kesucian. Dan ini adalah perlu diraih di dalam kehidupan manusia. Makanya dikatakan bahwa mengikut Kristus itu tidaklah semudah orang membalikkan telapak tangan. We have to struggle hard to attain the holiness of God, untuk mencapai kesucian Allah di dalam hidup ini. Perlu kerja keras. Kerja kerasnya apa? Berdoa, membaca Alkitab, mengalahkan diri, puasa, ya, dan juga menjaga etika. Karena kata-kata dan sifat yang kotor itu di dalam pandangan Perjanjian Baru dikatakan murtad. Orang pelit itu juga murtad karena sikapnya menjauhkan diri dari manusia yang lain. Padahal kita ini dikatakan sebagai gambar Allah yang merefleksikan hubungan Allah di dalam dirinya sendiri. Nah, padahal di dalam Allah itu saling mengasihi di dalam keharmonisan. Nah, kalau kita dikatakan sebagai gambar Allah, menunjuk pada artian bahwa kita harus peduli kepada yang lain, apalagi dengan gerejanya. Ini perlu saya tekankan supaya hati kita tulus dengan gereja, karena itu adalah merupakan suatu landasan dan fondasi kita untuk menghadap Sang Khalik tanpa ada rasa takut. Lah, Maria ini seperti ini. Setelah dia diperhadapkan dan diperbolehkan masuk ke dalam gereja, dan dia keluar dari gereja, apakah dia kembali kepada dunianya? Tidak. Dia pergi ke Yordan. Apa di dekat sungai Yordan ini ada padang belantara. Apa? Berpuasa. Apa? Merahibahkan diri dan meninggalkan kebiaring dan kesenangan dunia. Puasa dan memohon kepada Allah. Jadi dia meninggalkan dunia, meninggalkan apa yang ada di dalam dunia ini semata-mata untuk mencapai apa yang ada di atas dunia, yaitu Allah. Makanya kalau kehidupan kita sebagai orang percaya itu tetap terikat dengan dunia. Ada yang apa? Roma, apakah saya tidak boleh kaya? Saya tidak pernah mengatakan kita tidak boleh kaya. You have to be rich man. Karena bukan kekayaan itu yang dosa, tetapi kalbu kita kalau kita tidak bisa menggunakan itu, bahkan kekayaan kita jadikan sebagai Allah,
siap-siap kita mati setelah kita mati. Ya, artinya keterpisahan penderitaan bersama-sama dengan Allah. Nah, kita melihat di dalam ayat ini ya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Yesus, mendekati Yesus dan berkata-katanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawab Yesus kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Lah, hal duduk di sebelah kanan dan kiri itu bukan hak daripada Yesus sebagai manusia, tetapi hak siapa? Hak Allah. Tapi ada persyaratan di situ dipaparkan. Kalau kamu bisa meminum cawan yang minum. Artinya apa? Cawan ini berbicara tentang sakramen apa? Perjamuan kudus. Nah, sakramen perjamuan kudus itu berbicara tentang apa? Penderitaan. Ada pencurahan darah. Nah, berarti kalau demikian, kalau dikatakan kamu harus mampu meminum cawan yang kuminum, harus berani menderita. Ya kan? Oleh para bapak gereja dikatakan kita ini bak hidup di padang gurun. Ada penderitaan, ada kesengsaraan, ada hinaan, dan selalu diproses oleh orang-orang yang tidak suka dengan Kristen. Nah, ini harus juga dialami, bahkan dikatakan dengan baptisan. Kita tenggelam dalam kematian dan hidup bersama-sama dengan Kristus. Berarti kan demikian, kedua sakramen ini adalah merupakan suatu titik pijak kita untuk dapat mencapai Allah. Kita dapat mencapai kesucian. Dan akhirnya dikatakan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dalam istilah Jawa kerennya mengambil teosis. Bahasa Yunani. Oke? Menjadi Kristus kecil. Berarti kan demikian kita dikembalikan kepada asal pada waktu kita diciptakan. Menjadi image of the image, gambar dari gambar siapa? Kristus. Nah, ini perlu dilakukan. Nah, kalau kita sudah dapat melakukan hal seperti ini, maka Allah akan menentukan kamu ada di sisi kanan atau sisi kiri. Tapi hal yang lebih utama lagi adalah kehidupan kita janganlah seperti kehidupan orang yang ada di atas jagat ini. Ingin dilayani, ingin dijadikan pendorong, jangan. Karena kedatangan anak manusia di jagat ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, kita dikatakan sebagai Kristus kecil setelah kita dicangkokkan di dalam gereja melalui baptisan, maka sifat dan karakter Kristus itu harus kita tanamkan di dalam kalbu. Nah, ini bisa terjadi. Karena apa? Karena Kristus ini adalah sebagai imam yang bukan mempersembahkan darah binatang, tetapi darahnya sendiri yang dipersembahkan sekali untuk selamanya. Demi apa? Demi keselamatan manusia. Berarti kan demikian tujuan daripada hidup kita ini bukan sekedar hidup, tetapi memikul beban di pundak kita cukup berat.
mengimplementasikan hidup Allah di dalam hidup ini. Nah, hidup Allah itu bagaimana? Hidup Allah itu adalah hidup yang penuh kasih. Berarti kalau demikian, kita tidak bisa terlepas dari orang lain. Memperhatikan orang lain, ya, care dengan orang lain. Nah, kalau kita ada care dengan orang lain, tidak mungkin kita marah, kita benci, kita mendendam, atau berbuat jahat, ingin memiliki harta orang lain. Tidak mungkin terbesit di dalam kehidupan kita. Makanya, fungsi daripada Kristus datang ini adalah untuk mengembalikan kita kepada posisi yang telah ditetapkan oleh Allah dari semula sebagai gambar yang tanpa rusak. Jadi kalau demikian, tidaklah heran kalau dikatakan di dalam perjanjian Allah diulang-ulang mengatakan, jadilah kudus sebab Allah adalah kudus. Ini adalah takdir kita. Seperti dikatakan oleh Ibu Subringa, takdir kita ini apa? Nah, sakit itu apa? Bukan takdir. Gak. Ya. Sakit itu datang karena menggunakan kehendak bebas. Lah, takdir manusia itu suci, itu murni, tak berdagak di hadapan Allah. Makanya kita dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Sedangkan kebejatan yang ada ini karena akibat keterpisahan. Nah, datangnya Kristus yang dicontohkan melalui diri Maria dari Mesir ini adalah merupakan suatu fondasi yang perlu kita ingat-ingat. Bahwa kebejatan apapun, dosa apapun yang dialami manusia, kalau manusia kembali kepada Allah, maka Allah akan menyucikan, maka Allah akan membenarkan, maka Allah memilih, maka Allah akan mendamaikan kita. Bahkan kita dikatakan sebagai anak-anak Allah. Bahkan dikatakan sebagai the crown of creation, mahkota penciptaan. Diposisikan pada keberadaan sebelum jatuh dalam dosa. Karena itu saudara, di dalam Minggu Maria dari Mesir ini kita diingatkan untuk mengikuti jejaknya, meninggalkan jagat untuk jagat yang di atas. Artinya meninggalkan kesenangan apa yang ada di bumi untuk Allah, sehingga kedamaian yang sejati, ya, kebahagiaan yang sejati, kenyamanan yang sejati itu akan menjadi milikku. Karena itu tetaplah berjuang di dalam kesucian, di dalam kebajikan menurut Allah. Dengan demikian kehidupan kita tidak pernah takut dengan kematian, tetapi hanya takut dengan dosa. Karena kematian bukan momok, tetapi rahmat atau jendela kita menuju pada kekekalan hidup bersama dengan Allah. Kemudian mari Sang Bapa, Sang Putra, Tuhan memberkati. Amin.